Pemirsa, dimulainya proses merger Bank Syariah Himbara memiliki potensi pertumbuhan yang positif pada sektor perbankan syariah. Kita akan membahas seperti apa prospek dari merger 3 bank syariah bersama dengan pendiri LBP Institute Luki Bayu Purnomo. Ya, terima kasih Mas Luki telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Ini Anda sendiri melihat terkait dengan mergernya 3 bank syariah ini seperti apa, Mas Luki? Ya, pertama aksi korporasi ini sebenarnya cukup baik dilakukan pada hari-hari terakhir karena kita ketahui bahwa sebenarnya di tengah adanya sentimen baik itu pandemik dan sebagainya, ini upaya efisiensi kemudian efektivitas kerja itu menjadi salah satu potret yang telah dilakukan dan kita lihat saat ini melalui aksi korporasi merger Bank Syariah ini. Tetapi saya akan membahas bagaimana sebenarnya tantangannya. Tantangan ke depan itu kalau dikatakan merger karena ini mayoritas dikomandani oleh beberapa emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar antara lain adalah BRI, maka diharapkan aksi korporasi ini benar-benar dapat mendorong apresiasi publik atau mendorong partisipasi publik untuk mengakumulasi saham-saham yang ada, baik saham-saham yang merger melalui konsep bank syariah ataupun saham-saham yang memang menjadi induk usahanya tersebut. Jadi harus memiliki dua efek atau dua dampak yang memang benar-benar saling memberikan dampak positif baik induk usahanya hingga anak usahanya yang melakukan merger. Itu tantangan yang saya kira menjadi perhatian publik karena kalau sekedar merger atau sekedar melakukan penggabungan dengan konsep efektivitas dan efisiensi itu bagus. Tetapi yang menjadi persoalan ini adalah perusahaan publik yang memang yang dikatakan publik dalam tanda kutip memang benar-benar harus dapat memberikan dampak kepada publik yaitu sebagai pemegang saham itu sendiri. Oke, nah itu kalau kita berbicara capital marketnya, Anda melihatnya seperti apa sebenarnya? Pertama, size daripada kapitalisasi pasar itu cukup baik karena kita ketahui Indonesia sendiri dengan market share yang cukup besar untuk microfinancing, kemudian pasar syariah itu juga memiliki pangsa pasar yang tersendiri dan memiliki niche market yang cukup kuat. Ini menjadi satu terobosan yang cukup baik dari Kementerian BUMN. Nah, akan tetapi sekali lagi bahwa prospek ini memang benar-benar nantinya harus dapat mendorong sustainability atau keberlangsungan. Dalam hal ini memang peluangnya seperti yang tadi saya katakan cukup baik apabila efisiensi. Tetapi tantangannya bagaimanakah nanti proses-proses ini mengakibatkan dilusi atau diluted. Nah, apakah nantinya dilusi tersebut akan justru berdampak terhadap minimnya apresiasi pasar atau minimnya partisipasi publik atau minimnya partisipasi shareholder atau stakeholder yang ada pada posisi sebelumnya. Dan itu harus menjadi pertimbangan. Nah, untuk itu kembali lagi bahwa sebenarnya sektor perbankan saat ini kalau kita lihat masih menjadi sektor yang memiliki banyak tantangan. Kenapa? Karena satu, kita berada dalam angka PDB yang relatif rendah, minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Kemudian suku bunga Bank Indonesia berdasarkan rapat Dewan Gubernur terakhir tetap bertahan di angka 4%. Artinya seluruh pihak sebenarnya melakukan satu tindakan yang prudent atau yang hati-hati. Nah, tetapi justru saat ini kita lihat ada aksi korporasi yang memang dilakukan sangat menonjol, yaitu melakukan penggabungan. Nah, untuk itu tercapainya harapan dari efisiensi itu harus dicerminkan melalui harga sahamnya dan fundamental perusahaan yang melakukan merger tersebut. Oke, nah kalau terkait dengan fundamental juga kita lihat kinerja dari ketiga bank ini. Anda sendiri melihat kinerja ketiga bank syariah ini di kuartal 1 seperti apa? Maksud kami di semester 1 seperti apa, Mas Luki? Yang paling menonjol adalah BRI Syariah atau BRIS karena justru sebelum adanya isu merger atau aksi korporasi merger ini, justru BRIS itu sudah memperoleh apresiasi yang lebih awal atau yang lebih dahulu. Mengapa apresiasi tersebut kebetulan positif? Artinya BRIS itu menjadi market leader kalau dikatakan kita bicara mengenai bank-bank syariah yang listed di bursa
Efek Indonesia, dan kebetulan induk usahanya BRI itu masih mendominasi pasar microfinancing, dan kebetulan market share-nya juga masih dominate, walaupun ada Bank Mandiri, walaupun ada Bank BNI ya. Tetapi sekali lagi BRIS saya kira masih menjadi market leader, dan itu yang paling menonjol hingga saat ini. Oke, baik. Baik Mas Luki, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.